Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Imratul Solihah dengan NIM 243111045. Saya adalah mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam di UIN Raden Mas Said Surakarta. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya bagaimana cara memahami perintah maupun larangan di dalam Al-Quran maupun hadis? Terus kadang tuh kalian nemu kok beda ya ayat ini sama ini, terus kok penafsirannya kok beda. Kalian juga pernah kan menemukan itu? Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar nih konsep-konsep dasar tentang materi tersebut di usul fikih. Mencakup apa saja materinya? Jadi pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu amar, nahi, khos, nasah, dan mansuh. Setelah kita nanti nonton video ini sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman bagaimana dasar konsep-konsep tersebut. Oke, kita akan mulai ya pembelajaran tentang usul fikih. Yang pertama adalah amar. Apa sih pengertian amar? Amar adalah perintah. Sedangkan dalam usul fikih, amar adalah tuntutan dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang lebih rendah. Nah, amar itu ada beberapa bentuk. Di sini kita akan belajar dua bentuk dari amar. Yang pertama adalah fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Contohnya apa? Aqimis sholah. Dirikanlah sholat. Nah, akim, lafadz akim yang berarti dirikanlah itu menunjukkan perintah. Bentuk amar yang kedua adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan lam amr. Contohnya apa? Liyung fizu sa'atim mil sa'atih. Hendaklah kalian yang memberi nafkah itu sesuai dengan kemampuan. Contohnya begitu. Nah, sekarang nih, kalau ada di Al-Quran atau hadis yang menunjukkan amr, apakah berarti itu menunjukkan kewajiban, perintah? Nah, para ulama ini berbeda pendapat. Tergantung konteks. Memang secara umum amr adalah berarti perintah, kewajiban untuk melakukan. Tapi nanti jika konteksnya seperti ini, dirikanlah sholat rawatib. Padahal sholat rawatib itu kan hukumnya sunnah, betul sekali, sunnah. Nah, jadi ketika perintah itu diperintah untuk sholat rawatib, maka hukumnya adalah sunnah. Begitu ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut pembelajaran kita mengenai usul fikih, yaitu dengan materi nahi. Apa sih pengertian dari nahi? Nahi secara bahasa adalah mencegah. Secara istilah adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang lebih rendah. Bentuk nahi yaitu adalah la nahi yang diikuti oleh fi'il mudhari'. Contohnya wala taqrabuz zina, dan jangan dekatilah zina. Zina itu kan hukumnya haram. Itu jelas sesuai dengan kaidah nahi. Kalau hukumnya asal adalah haram. Nah, nanti jika kalian menemukan nih di Al-Quran ataupun hadis tentang nahi, itu bagaimana hukumnya coba? Hukum nahi itu asalnya adalah haram, kecuali kalau ada indikasi bahwa larangan itu memakruhkan ataupun tidak disukai. Nah, nahi maksud saya, nahi itu adalah hukum asalnya haram dari kaedahnya sendiri. Al-aslu fin nahyi litahrim. Asal kaedah nahi adalah haram. Contohnya wala taqrabuz zina, dan jangan dekatilah zina. Itu jelas-jelas haram. Nah, contohnya apa lagi? Contohnya ada
Jangan dekatilah riba, janganlah mencuri. Itu contoh dari nahi, larangan. Oke, kita lanjut pembahasan materi usul fikih kita yang ketiga setelah amar nahi, yaitu adalah am. Apa sih pengertian dari am? Am secara bahasa adalah umum. Secara istilah adalah lafaz yang mencakup semua elemen tanpa suatu batasan. Jadi tidak dikhususkan untuk siapa, untuk apa. Jadi mencakup semua elemen. Nah, contoh lafaz dari am apa saja? Contohnya ada kulun, jami', man, ma, alladina, syabab, anas, dan masih banyak lagi. Contohnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bernyawa pasti akan mati. Lafaz kullun itu kan artinya apa? Semua kan? Tidak dispesifikan apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki, apakah itu besar, apakah itu kecil, apakah itu tua, apakah itu muda, kan tidak. Jadi lafaz kullu nafsin dha'iqatul maut yang artinya siap yang bernyawa pasti akan mati, berarti yang meninggal berarti sama orang, tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang apapun itu, tidak ada terkecualikan. Oke, kita lanjut pembahasan kita mengenai konsep usul fikih. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu khos. Khos artinya adalah khusus. Sedangkan dalam usul fikih, khos adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu atau ada batasan mengenai konsep di dalamnya. Contohnya apa? Laki-laki, perempuan, orang kafir, orang muslim, dan lain sebagainya. Nah, sepenting apa sih am dan khos itu untuk kita kehidupan sehari-hari? Nah, am dan khos itu adalah dua kaidah yang tidak bisa dipisah. Ketika kita membaca suatu surat maupun hadis yang bersifat am atau umum, kadang itu kita juga menemukan dalil yang dimana ia menunjukkan kekhususannya atau menunjukkan dalil khosnya. Nah, di situ kita juga penting untuk memahami bahwa dua elemen itu adalah dua elemen yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Contohnya apa? Saya mengambil contoh dari hadis ya. Contohnya, laisa lil qatil al-mirathu syai'. Tidak akan mendapat seorang yang membunuh itu suatu warisan apapun. Jadi orang yang membunuh itu tidak akan mendapatkan warisan sepeser pun. Itu kan spesifik ya, orang yang membunuh. Jadi semua orang itu asalnya mendapatkan warisan. Tapi karena ia membunuh, maka ia tidak bisa mendapatkan warisan. Oke, selanjutnya kita akan membahas dua materi terakhir dari pembelajaran video kali ini, yaitu dua konsep usul fikih terkait dengan naskh dan mansukh. Teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang naskh dan mansukh? Benar, naskh dan mansukh adalah dua konsep yang saling keterkaitan, di mana sebenarnya selain itu ada satu lagi konsep, yaitu yang dinamakan nasih. Nasah, nasih, dan mansukh. Nasah artinya menggantikan atau menghapus. Nasih adalah sesuatu yang menghapus, sedangkan mansukh adalah sesuatu yang dihapus. Jadi tiga konsep ini tidak bisa dapat dipisahkan, karena ketika tidak ada salah satu maka tidak akan terjadi konsep nasakh dan mansukh. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang rukun nasakh.
Rukun nasah apa saja? Yang pertama, ada adat nasih. Yang kedua ada nasih, yang ketiga mansuh, yang keempat mansuh alaih. Nah, rukun ini kalau tidak dilaksanakan berarti kan tidak dinamakan nasah dan mansuh seperti yang tadi di awal dijelaskan. Kemudian syaratnya apa saja? Syaratnya itu ada yang pertama, mansuh, ada hukum syar'inya. Yang kedua, ada nasih datang setelah mansuh juga berasal dari hukum syar'i. Yang ketiga, harus ada pertentangan nyata di antara dua dalil. Harus ada pertentangan di antara dua dalil. Yang keempat ada nasih bersifat mutawatir atau pasti. Macam-macam nasih apa saja? Yang pertama, ada menasah tulisannya dan menetapkan hukum. Menasah tulisannya dan menetapkan hukum itu yang pertama. Yang kedua, ada menasah hukum dan menetapkan tulisan. Menasah hukum dan menetapkan tulisan. Nah, yang terakhir dari macam nasah apa saja? Yaitu menasah dua perkara sekaligus. Jadi macam-macam nasah itu kan ada 3. Menasah tulisan dengan menetapkan hukum, menasah hukum menetapkan tulisan, dan menasah dua perkara sekaligus. Gitu. Nah, pembagian nasah itu ada 4. Pembagian nasah ada 4. Yang pertama ada nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua ada Al-Quran dengan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga ada As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat ada As-Sunnah dengan As-Sunnah. Ayo baca Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, As-Sunnah dengan Al-Quran, As-Sunnah dengan As-Sunnah. Gitu ya. Terus kita lanjut yaitu dengan contoh dari nasah dan mansuh. Di sini kita ambil contoh dari nasah Quran dengan sunnah. Contohnya gini, di Al-Baqarah ayat 180 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan atas kamu semua apabila datang tanda-tanda kematian. Nah, jika ia meninggalkan kebaikan, maka berwasiatlah kepada orang tua dan kerabat dengan cara yang patut atau cara yang baik. Nah, ini kemudian kita mansuh dengan hadis berupa la wasiyata liwaris rawahu Tirmidzi Ibnu Majah, yang ia tidak ada wasiat untuk ahli waris. Gitu ya teman-teman. Oke, dapat kita simpulkan dari 6 materi konsep usul fikih tadi adalah amar, artinya adalah perintah. Nahi, artinya adalah larangan. Kemudian am adalah artinya umum. Khas adalah khusus. Kemudian nasah adalah mengganti atau menghapus. Dan terakhir, mansuh adalah sesuatu yang dihapus. Ya, begitu kesimpulannya. Mungkin sekian dari pembelajaran kita pada video kali ini. Semangat semua belajarnya. Kurang dan khilafnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.